Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agib Zahron akan mempresentasikan tentang materi berita-berita di media. Silahkan simak videonya untuk kelas 11. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk pengertiannya, teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Nah, medianya sendiri ada tiga. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik, yang ketiga media online. Nah, media cetak itu ada di koran, tabloid, atau majalah. Media elektronik ada di radio, televisi, dan film, sedangkan media online itu bisa berada di website ya, seperti situs-situs loh, situs berita gitu ya. Yuk lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, dalam teks berita pastilah memiliki namanya ciri-ciri. Nah, teks berita sendiri dia tuh yang pertama bersifat faktual, artinya harus sesuai fakta dan bukan opini atau pendapat si penulis, yang artinya nggak boleh ada rekayasa. Nah, yang kedua pasti itu dia berisi informasi aktual, yang artinya itu terbaru, terkini, dan bisa dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Nah, yang ketiga tuh kronologis, ya dia tuh harus disajikan secara berurutan dan memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Nah, yang keempat, isi berita tuh harus jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dimengerti. Nah, yang kelima, berita tuh harus bersifat objektif atau apa adanya dan umum gitu. Ya, habis itu dia harus memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dalam teks berita. Apa aja sih syarat-syaratnya? Satu, pastinya faktual, harus sesuai fakta. Yang kedua, aktual dong, harus yang terkini dan terbaru dan cepat disampaikannya. Yang ketiga, akurat, berita itu harus dituliskan berdasarkan fakta dan opini dari narasumber yang melakukan proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan bukan rekayasa untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, pastinya lengkap dong. Berita disusun secara lengkap agar jelas dan mudah dimengerti. Dan kita pasti menggunakan yang namanya adik simba dalam unsur beritanya. Terus yang kelima pasti berimbang. Berita harus asli, tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh memihak orang lain atau pihak tertentu. Yang keenam, pastinya menarik perhatian dong. Berita kalau nggak menarik, siapa juga yang mau dengerin, siapa juga yang mau membaca, ya gak sih? Nah, berita kan harusnya bermanfaat dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Terus yang ketujuh, pastinya kedekatan. Apa sih kedekatan maksudnya? Berita itu akan menimbulkan nilai ketertarikan kepada pembacanya dikarenakan kedekatan psikologis atau lokasi secara geografis. Yang ketujuh, sistematis dan mudah. Berita harus disusun secara urut, runtut, dan informasi penting diletakkan di awal. Adapun kata atau istilah yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa awam. Terus pastinya berita itu kan harus apa ya, ada dampaknya tuh. Nah, dampaknya itu apa sih? Yaitu ya sekuat apa sih pengaruh dari si berita tersebut. Pengaruh seperti memberikan informasi, menghibur, mendidik, yang merupakan tujuan dari jurnalistik. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita itu pastinya mencakup 5W tambah 1H atau adik simba. Apa sih adik simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa sih maksudnya tuh? Oh, jadi kalau apa itu biasanya tuh untuk menanyakan apa sih peristiwa yang terjadi gitu loh. Nah, siapa? Kalau siapa itu berarti menunjuk apa, menanyakan siapa sih pelaku dalam peristiwanya, dalam peristiwa yang terjadi gitu loh. Nah, selanjutnya ada yang namanya kapan. Berarti kan menunjuk apa, menanyakan tentang kapan terjadinya peristiwa tersebut. Lalu ada yang namanya di mana. Nah, di mana itu kan berarti menanyakan tempat ya. Contohnya kayak gini nih. Di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya mengapa. Hah?
Oh, mengapa? Jadi mengapa itu contohnya kayak gini. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Kayak apa ya, penyebabnya lah ya, penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi loh. Terus bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Berarti prosesnya, kejadiannya itu kayak gimana? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks berita. Teks berita sendiri pastinya memiliki suatu struktur. Nah, struktur teks berita itu terdiri dari judul, teras berita, badan, sama kaki atau ekor berita. Nah, gini nih. Judul itu biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Nah, biasanya judul tuh dibikin semenarik mungkin agar pembaca tergoda untuk membaca berita. Nah, terus ada yang namanya teras berita kan. Apa sih itu teras berita? Nah, teras berita adalah pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Biasanya berisi tentang hal-hal penting atau pokok dan inti, serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk melihat atau menyimak isi berita lebih lanjut. Biasanya, teras berita ini memiliki unsur yang berupa 5W tambah 1H atau adik Simba. Nah, selanjutnya ada badan tadi kan. Nah, apa sih itu badan atau tubuh berita ya, nama lainnya. Biasa tuh dia berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Biasanya membahas urutan kejadian atau peristiwa dari awal hingga akhir berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, ini termasuk kelanjutan dari unsur 5W tambah 1H atau kelanjutan unsur tadi si adik Simba. Nah, yang terakhir ada kaki atau ekor berita. Biasanya ini berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan saja. Dan jika kaki berita itu nggak ada, ya nggak ada pengaruhnya gitu sama si beritanya. Yuk, selanjutnya kita masuk ke pola penyajian berita. Ada 3 nih. Yang pertama tuh struktur bebas. Apa sih itu struktur bebas? Nah, struktur bebas tuh dia kayak hal yang menarik itu bisa ditaruh di bagian tengah atau di akhir berita. Ya, biasanya digunakan pada penulisan feature. Sedangkan piramida bertumpuk biasanya itu digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Ya, itu bertujuan agar si pembaca itu ngebaca berita dari awal hingga akhir gitu. Makanya setiap paragraf dalam teks berita tersebut memiliki informasi yang sama penting. Nah, ada lagi yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu biasanya tuh informasi yang paling penting itu ditaruh di bagian paling atas atau di paragraf pertama. Ya, paragraf itu berisi jawaban atas pertanyaan adik Simba atau bagian terpenting dari berita. Terus di bawahnya bakal dikasih informasi tambahan atau yang kurang penting. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kaidah kebahasan teks berita. Dalam kaidah kebahasan teks berita, yang pertama kita memiliki namanya bahasa yang baku, netral dan objektif. Nah, biasanya itu berita tuh menggunakan bahasa yang baku, netral sama objektif. Nah, bahasanya juga tuh sengaja dibuat singkat, padat, lugas dan jelas dan komunikatif. Biasanya bahasa baku ini merupakan bahasa yang pengucapan dan penulisan itu sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti KBBI, EYD, Tata Bahasa Buku, dan ensiklopedia. Terus yang kedua ada namanya konjungsi. Nah, apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu adalah kata tugas atau kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Konjungsi itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada konjungsi temporal. Ini merupakan kata hubung yang mengacu pada waktu dua sekaligus sebagai sarana kohesi teks. Biasanya ditandai dengan kata-kata sejak, sebelum, ketika, semenjak, sejenak, setelah, dan sementara. Yang kedua ada yang namanya konjungsi kronologis yang merupakan kata hubung untuk menjelaskan urutan waktu. Nah, biasanya ditandai dengan kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Terus ada yang ketiga tuh namanya konjungsi bahwa. Nah, itu biasanya berfungsi sebagai sebagai penerang kata yang diikutinya. Biasanya terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, yang ketiga ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Biasanya tuh teks berita kan menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Dia yang kalau kutipan langsung tuh biasanya diapit dengan tanda petik. Nah kalau tidak langsung tuh dia yang nggak ada tanda petik, tapi diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasa tersendiri. Biasanya digunakan untuk menyampaikan hasil wawancara dengan narasumber. Contoh kutipan langsung begini nih. Alasan utamanya dipilih paper sheets sebagai bahan utama dalam proyek ini adalah menumpuknya sampah kertas. Jelas Fieri. Nah itu contoh kalimat langsung. Nah kalau contoh tidak langsungnya seperti ini ya. Fieri menjelaskan bahwa alasan utama dipilihnya paper sheet sebagai bahan utama dalam proyek tersebut adalah menumpuknya sampah kertas. Nah, yang keempat ada yang namanya kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Biasanya dia itu menunjukkan aksi yang menerapkan persepsi, seperti persepsi afeksi dan persepsi kognisi. Nah, selanjutnya ada yang namanya adverbia atau kata keterangan. Biasanya ini menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Pada umumnya biasanya digunakan untuk sebagai pewatas yang umumnya digunakan dalam teks berita untuk menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan cara. Nah, selanjutnya ada yang namanya verba transitif dan verba pewarta. Biasanya kan teks berita tuh pakai verba transitif. Apa sih verba transitif itu? Nah, verba transitif adalah kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif agar saat ditulis dalam bentuk pasif dapat diubah ke bentuk aktif. Begitu juga sebaliknya. Nah, teks berita juga menggunakan namanya verba pewarta, yaitu kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan. Misalnya kata kerja ujar, tutur, perkataan, pungkas, cerita, gagas, sebut, cerita, dan disampaikan oleh. Nah, selanjutnya ada yang namanya bahasa denotatif. Apa sih bahasa denotatif itu? Yaitu bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Maksudnya gini, teks berita itu kan gak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Sekarang kita akan masuk ke bagian cara-cara menyajikan teks berita. Nah, teks berita tersendiri memiliki cara-cara untuk menyajikannya. Yang pertama bisa disajikan secara tertulis. Nah, tahapannya itu yang pertama mengumpulkan fakta dan data yang bersifat faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W tambah 1H atau adik Simba. Yang kedua, fakta dan data dituliskan dalam berdasarkan rumus 5W tambah 1H dan menggunakan bahasa jurnalistik, yaitu bahasa spesifik yang kalimat itu pendek-pendek, baku dan sederhana, sama komunikatif, jelas, langsung ke pokok masalah, dan mudah dipahami oleh orang awam. Yang ketiga, dia pakai komposisi naskah yang terdiri dari judul, baris tanggal, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang keempat, koreksi aja tuh teks yang sudah kita peroleh tadi sama data yang sudah kita peroleh. Apakah tadi si ejaannya itu udah benar? Bisa kita sunting tuh naskah beritanya. Nah, yang selanjutnya kita bisa menyajikan berita dengan secara lisan. Nah, langkah-langkahnya tuh yang pertama, kita tuh harus tahu apa sih isi teks berita yang akan kita bacakan. Terus kita memahami satuan struktur bahasa. Yang ketiga, menggunakan lafal yang jelas. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan intonasi atau irama yang tepat. Terus memperhatikan kejelasan ucapan. Habis itu kita juga harus menempatkan namanya jeda panjang maupun pendek secara tepat. Dan memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran, aksen yang tepat gitu. Terus kita juga harus namanya memperhatikan sikap, gestur tubuh. Nah, gestur tubuh tuh contohnya kayak cara duduk, tatapan mata, dan mimik wajah. Penampilan contohnya tuh kayak kostum, tata rias, dan tata rambut. Serta kita harus mengatur kecepatan gerak mata. Yang pastinya dong kita harus pakai ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. Terus kita pasti harus mengatur nafas dengan tepat. Nah, yang terakhir, berita bisa disampaikan secara vlog. Nah, vlog itu merupakan kepanjangan dari video blogging.
Nah, maksudnya apa sih itu vlog itu ya? Vlog itu adalah bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan media video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera, digital, dan smartphone. Biasanya blogging ini merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan situs blog yang dimiliki. Biasanya kegiatan ini dipakai untuk menambah konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Sekian dari saya tentang materi berita-berita di media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.